Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang komputer sebagai media pembelajaran atau e-learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Agus Sibatul Azhar dengan NIM 2012000004. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengertian komputer sebagai media pembelajaran. Sebelumnya kan komputer merupakan sebuah elektronik otomatis yang bisa menghitung atau memasak data secara cermat dari yang diinstruksikan dan menaruh output dari pengolahan yang umumnya terdiri dari unit pemasukan, pengeluaran, dan unit penyimpanan dan pengontrolan. Dan banyak pakar yang beropini bahwa komputer menjadi media pembelajaran yang mempunyai potensi yang sangat besar dan membantu proses pendidikan. Saat ini, teknologi komputer tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan pengolahan kata, akan tetapi juga digunakan sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan mahasiswa membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer dapat menampilkan dan merekayasa grafik, teks maupun suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi perkuliahan yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Materi yang kedua yaitu tentang peran komputer dalam sebuah pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan sebuah proses yang harus dilakukan pengajar yang berlangsung pada situasi edukatif agar mencapai tujuan tertentu, baik berdasarkan mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian, maupun evaluasi dan tindak lanjut. Dalam proses pembelajaran, media memiliki kiprah yang sangat penting pada membantu proses pembelajaran di kelas. Pemilihan media yang sinkron menggunakan ciri anak didik akan lebih membantu keberhasilan guru pada sebuah pembelajaran. Selain itu, kemampuan pengajar pada menentukan media yang digunakan itu juga memiliki keberhasilan dalam menaikkan kualitas belajar siswa. Dengan kemajuan era teknologi saat ini, aktivitas pembelajaran dituntut buat mengurangi penggunaan metode ceramah, melainkan diperkaya melalui penggunaan media pembelajaran yang sedang tren-tren saat ini. Sehingga hal ini memudahkan untuk peran media membuatnya semakin penting baik bagi pendidik. Media pembelajaran mempunyai beberapa keunggulan yang diantaranya yaitu bisa membantu mempertinggi mutu pembelajaran lantaran melalui media pembelajaran tersebut itu dimungkinkan untuk membicarakan bahan pembelajaran secara sistematis, spesifik, yang mampu tersaji secara visual, auditif, dan verbal. Perkembangan teknologi ketika ini misalnya penggunaan telepon, komputer, multimedia, internet, dan wahana audiovisual lain untuk pelajaran komunikasi yang berlangsung pada konteks pendidikan yang kan semakin canggih. Dengan sejalan menggunakan perkembangannya penemuan bidang teknologi sekarang, pembelajaran melalui komputer bisa terakses ke internet. Pembelajaran misalnya ini bisa dianggap pembelajaran berbasis web atau juga disebut e-learning atau pembelajaran elektronik. Internet mempunyai ciri sebagai media yang menghubungkan masyarakat dunia dari belahan dunia buat saling berkomunikasi satu sama lain. Peradaban internet sudah membuka pintu buat lahirnya perpustakaan global menggunakan taraf efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Selain itu, wahana email atau electronic mail menggunakan komunikasi pendidikan buat memanfaatkan terjadinya komunikasi baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Secara hal tersebut akan menjadikan secara lebih efektif dan lebih efisien. Berkat teknologi personal komputer ini, banyak sekali kemudahan yang bisa dirasakan pada proses pembelajaran, misalnya presentasi mengajar, akses e-learning, dan
pembuatan pembelajaran berbasis personal, dan secara garis besarnya peran teknologi personal komputer yaitu seperti yang pertama, menggantikan kiprah manusia. Maksudnya, dalam hal ini, teknologi personal komputer dapat melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, teknologi personal komputer memperkuat kiprah manusia, yaitu menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau progres. Yang ketiga, dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu teknologi berperan pada rekrutasi terhadap kiprah manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses yang telah dirancang oleh manusia. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arisma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisma Triwidyaningsih, NIM 2012000029. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudara Akif, yaitu bagian poin C, kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Menurut Nasional dan Pilar, kehadiran personal komputer dan aplikasinya menjadi bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat merubah paradigma sistem pembelajaran yang semula berbasis tradisional dengan mengandalkan tatap muka, kini beralih sebagai sistem pembelajaran yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sistem pembelajaran yang berbasis personal komputer membuahkan kiprah yang dapat memenuhi tujuan pembelajaran itu sendiri. Di sini saya akan menjabarkan beberapa kelebihan dari penggunaan komputer dalam pembelajarannya. Di antaranya yaitu yang pertama, personal komputer dapat mengakomodasikan siswa yang lambat mendapatkan pembelajaran. Lantaran komputer sendiri dapat menaruh iklim yang lebih bersifat efektif, menggunakan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Yang kedua, personal komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan aktivitas laboratorium atau simulasi lantaran tersedianya animasi, grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Yang ketiga, kendali berada pada tangan siswa. Sebagai akibatnya, taraf kecepatan belajar siswa dapat didapatkan menggunakan taraf penguasaannya. Dengan kata lain, personal komputer bisa berinteraksi menggunakan siswa secara perorangan. Contohnya, menggunakan bertanya dan menilai jawaban. Yang kelima yaitu kemampuan merekam kegiatan siswa selama menggunakan suatu program pembelajaran, memberi kesempatan lebih baik buat pembelajaran selalu bisa dipantau. Dan yang kelima yaitu bisa berhubungan dan mengendalikan alat-alat, contohnya video tab, compact disc, dan lain-lain, menggunakan program pengendalian berdasarkan personal komputer. Yang keenam yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memecahkan kasus secara perorangan. Yang ketujuh yaitu menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang kedelapan yaitu mampu membangkitkan motivasi pada peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode pengajaran dengan sangat baik. Selain adanya kelebihan, pembelajaran berbantuan komputer juga terdapat beberapa kekurangannya. Di antaranya yaitu yang pertama, komputer hanya akan efektif apabila dipakai oleh satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini telah diatasi lantaran saat ini penggadaan personal komputer sangat mudah. Yang kedua, apabila tampilan fisik isi pembelajaran tidak didesain dengan baik atau hanya merupakan tampilan, misalnya dalam buku teks biasa, pembelajaran
melalui media personal komputer tidak akan sanggup mempertinggi motivasi pembelajaran peserta didik atau peserta didik akan cepat bosan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang belum bisa pengajar yang belum bisa memahami aplikasi personal komputer tidak akan bisa merancang pembelajaran lewat media personal komputer itu sendiri. Poin selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan komputer dalam pembelajaran. Menurut Hardianto, komputer dapat menyajikan periode sketsa terhadap informasi yang mendasar, dekat struktur, dan cara pengoperasiannya, dan perkara tuntutan dan bimbingan. Pemanfaatan teknologi komputer dapat kita rasakan dalam berbagai proses pembelajaran, seperti presentasi saat mengajar, akses informasi atau e-learning, atau juga bisa sebagai peluasan bimbingan yang berpangkal pada komputer. Secara landasan sketsa kontribusian teknologi komputer yaitu yang pertama, menggantikan peran manusia dalam bagian teknologi komputer yang mengajarkan secara otomatis terhadap suatu instansi atau proses. Yang kedua, teknologi komputer membantu peran manusia, yakni mengutarakan informasi terhadap suatu instansi atau proses. Dan yang ketiga yaitu teknologi berkedudukan bagian dalam restrukturasi terhadap peran manusia. Dalam teknologi ini, berkedudukan bagian dalam mengajarkan perubahan terhadap instansi atau proses. Selain banyak manfaat yang dapat diberikan komputer, menerapkannya dalam pembelajaran juga menghemat penggunaan komputer. Ada kekhawatiran bahwa efek buruk akan berdampak untuk para siswa dan guru. Komputer juga membantu pendidik memfasilitasi pembelajaran ini, memotivasi dan mempercepat pembelajaran siswa. Selain itu, menurut Priyanto, pembelajaran berbasis komputer dianggap sebagai salah satu strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hubungan ini, beberapa manfaat pembelajaran berbasis komputer diantaranya yaitu yang pertama, cara baru mengoperasionalkan komputer sebagai motivasi pelajar dalam belajar. Yang kedua, respon pribadi yang cepat terhadap aktivitas belajar siswa memiliki keuntungan tinggi. Yang ketiga, warna, musik, grafik, dan animasi menambah kesan realisme dan membuahkan latihan dalam pembelajaran. Yang keempat, memori memungkinkan Anda untuk merekam kinerja masa lalu pelajar, digunakan untuk merencanakan langkah selanjutnya di masa depan. Yang kelima, kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram melengkapi suasana sikap yang lebih positif, berguna untuk yang positif, terutama pembelajaran yang lambat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk merekam kinerja memungkinkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran individu. Pesanan individu dapat disiapkan untuk semua pelajar, terutama siswa dapat terus memantau pelajaran profesional dan kemajuan belajar mereka sendiri. Sedangkan menurut Jamil, dengan didesainnya kurikulum yang menarik, diharapkan siswa rajin. Oleh karena itu, mereka diharapkan menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih di bidangnya. Kita sebagai pengajar dapat melihat masalah dari perspektif yang berbeda, sekarang dan di masa depan. Dengan program komputer membebaskan anak-anak dari masalah dan tekanan, bahkan ketika anak tersebut mempunyai masalah atau kesalahan dalam komputer tidak akan marah. Justru komputer akan memberikan umpan balik
terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut akan mengetahui kesalahan mereka dan dia akan belajar dengan sendirinya. Peralatan komputer sebenarnya netral, artinya munculnya efek baik atau buruk itu tergantung pada pengguna. Contohnya saja, komputer tidak akan baik apabila digunakan terlalu sering anak-anak yang tinggal di apartemen. Ketika ini terjadi, gerakan motorik total anak berkembang eksklusif. Karena waktu yang seharusnya banyak dihabiskan untuk aktivitas fisik lainnya justru malah dia hanya menghabiskan waktunya di depan komputer. Selain itu, kemampuan sosialnya juga dapat dikompromikan. Akibatnya, nilai moral, cinta manusia, dan kepedulian sosial tidak dapat dipelajari di sana. Untuk hal-hal seperti ini, kita membutuhkan peran orang tua, guru, atau pendamping untuk menjaga keseimbangan kecerdasannya. Untuk itu, pembelajaran yang mendukung perlu dirancang dengan sebaik mungkin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.